A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangka Belitung dihuni banyak perempuan. Ada yang nini-nini dan juga biduan. Jangan bergantung pada kemampuan dalam menjalani estafet kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali yakin dengan kemampuan kita dalam menjalani sesuatu. Ketika kita mengerjakan tugas kantor, tugas sekolah, tugas kehidupan, kita bergantung pada kemampuan yang Allah titipkan. Oh, saya bisa. Oh, saya mampu melakukannya. Nanti saya kerjakan. Itu kita kira-kira kalimat yang biasa kita ucapkan. Tapi ternyata itu adalah sebuah asumsi dari kita. Karena sejatinya setiap yang kita lakukan itu ada andil daripada Allah Azza wa Jalla. Pernah dengar ceritanya guru saya Ustaz Latif? Bagaimana beliau bercerita tentang seseorang yang dia pengen mati, pengen mengakhiri hidupnya. Dia membeli racun. Dia mau minum racun itu di rumahnya. Tapi pas mau diminum, ada yang ketok-ketok. Dia takut, dia malu akan ketahuan, maka dia buru-buru diminum sehingga racun itu tidak masuk ke mulutnya, justru masuk ke hidungnya. Akhirnya dia gagal untuk mati. Kenapa? Dia masuk rumah sakit karena racunnya masuk ke hidung, bukan ke mulut. Pada waktu berikutnya dia mencoba lagi. Dia berusaha dengan gantung diri. Dia udah siapkan tali, kemudian dia simpan di bawahnya pakai bangku. Dia ikat kepalanya, kemudian bangkunya ditendang dan jebret. Ternyata talinya nggak kuat sehingga dia jatuh ke bawah. Bukannya mati, dia sakit kakinya. Gagal maning. Dia ingat, oh di belakang rumah ada sumur. Sumurnya ini dalam. Dia tahu dia nggak bisa renang. Maka dia terpikirkan untuk mencoba bunuh diri masuk ke dalam sumur tersebut. Dia lari ke belakang rumahnya dan dia loncat ke dalam sumur. Dan ternyata apa? Dia baru ingat bahwa pada waktu itu musim kemarau sehingga sumur itu nggak ada airnya. Inilah cerita bagaimana orang bergantung pada kemampuannya. Sejatinya kata Allah belum waktunya meninggal. Mau bunuh diri bagaimanapun caranya, belum waktunya meninggal, begitulah caranya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi jika Allah sudah berkehendak, kita ingin sesuatu itu terwujud, maka kita harus bergantung pada Allah yang memiliki solusi. Ini juga sering dikisahkan oleh guru saya Ustaz Latif, bagaimana seorang Yunus alaihissalam. Tahu ya, Nabi Yunus, beliau ini berdakwah, tapi beliau udah lama dakwah, hanya segelintir orang yang mau mengikutinya, sehingga beliau ini frustasi. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya dan dia pergi berlayar. Ketika sedang berlayar di lautan, ditakdirkan bahwa ternyata kapalnya ini oleng. Dan kata ahli yang di kapal ini harus ada orang yang turun, yang keluar dari kapal ini supaya dia tidak oleng, supaya stabil. Akhirnya apa? Dibikinlah undian, dikocok, diundi kayak ibu-ibu. Kalau di arisan tuh kan dikocok. Siapa yang keluar, maka dia yang keluar. Ketika digocok, set, yang keluar siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Wah, gak mungkin ini. Dan mereka juga akhirnya tidak sepakat kalau Yunus yang orang baik ini dia keluar. Yunus juga
udah kayak pemilihan umum. Oh ini kloter pertama kayaknya ini ada permainan ini. Akhirnya dikocok lagi, cok, sep, keluar Yunus lagi yang keluar. Nggak mungkin, coba sekali lagi, dicoba lagi, ternyata yang ketiga Yunus juga yang keluar. Teman-teman yang dirahmati Allah, akhirnya Yunus alaihissalam, Nabi Yunus, tanpa diminta dia langsung loncat. Dan pada saat itulah ada ikan paus atau ikan hiu yang besar, yang itu sudah siap untuk menerima mangsanya. Tapi pada saat itu Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan hiu itu, menurut para ahli sejarah, dan ternyata disitulah beliau akhirnya lama masuk dalam perut. Setelah lari dari kaumnya, kok masuk dalam perut? Semakin gelap, disebut gelap dalam kegelapan. Kenapa? Karena dalam perut ikan dan dia masuk ke dalam dasar laut. Tapi kok bisa hidup? Ya iya, itu karena tidak bergantung pada kemampuan manusia. Kalau menurut kita kayaknya nggak mungkin orang bisa hidup dalam perut. Tapi kalau kita mengikuti kemampuan Allah yang memiliki laut, yang memiliki Nabi Yunus, yang menciptakan ikan tersebut, maka ternyata Allah perintahkan ikan ini supaya tidak mengunyah. Sebagaimana kalau misalkan kita mengunyah makanan, kita mengunyah pasti digigit dulu oleh gigi kita, kemudian setelah dia melebur dia ditelan. Ternyata diperintahkan sama Allah tidak mengunyah sebagaimana kita mengunyah. Dan lama itu menurut para ahli sejarah sekitar 40 hari. Bukan waktu yang sesaat, tapi kok bisa hidup? Inilah pada saat itu Nabiullah Yunus, ia menyadari kesalahannya karena dia berlari dari kaumnya dan dia hanya mengandalkan kemampuannya, sehingga banyak orang yang tidak masuk, tidak mengikuti ajarannya, dan ia tidak sabar. Maka akhirnya beliau berzikir, Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah zikirnya Nabi Yunus. Subhanaka la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Maha suci Engkau bahwa aku ini orang-orang yang zalim. Dan beliau terus berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus berucap, berzikir seperti mengakui dirinya, mengatakan kepada Allah, aku ini orang yang zalim, benar aku ini yang salah. Seperti itu sampai akhirnya apa? Allah akhirnya memberikan solusi, memberikan kemaafan atas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus. Hingga akhirnya setelah hampir 40 tahun, 40 harian, ini ikan akhirnya batuk. Dan akhirnya keluarlah Nabiullah Yunus dari perut ikan. Dan itulah kenapa kemampuan manusia tidak mungkin bisa melebihi kemampuan Allah. Kalau kata Allah, jadilah. Dalam Al-Quran kita sudah paham ya, kita sudah sering dengar, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana kenapa kita jangan pernah bergantung kepada kemampuan diri kita. Kalau kita sedang susah, maka ada di sana Allah yang sudah menanti bagaimana kita mengadu kepadanya. Jangan sampai ketika kita susah, kita bergantung pada kemampuan kita, maka akan semakin susah. Masalah akan menjadi semakin rumit karena kita yakinnya bukan kepada kemampuan Allah, tapi kepada kemampuan diri kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.